warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di bab mandi. Ini merupakan cara bersuci yang kedua setelah kita membahas tentang wudu. Maka kita pertemuan lalu sudah menyinggung beberapa poin terkait dengan kewajiban seseorang ketika melakukan sesuatu kemudian diwajibkan bagi dirinya untuk mandi. Nah, pembahasan kita itu masih di poin yang kedua tentang iltiqaul khitanaini walau min ghairi inzal. Pembahasan masih terkait yang wajib mandi itu ketika bertemu dua khitan atau dua kemaluan meskipun tidak mengeluarkan mani. Maka ini yang tepat pendapatnya adalah ia tetap wajib mandi kedua-duanya. Nah, di sini ada beberapa faedah yang sebelumnya kita hendak membahas tapi karena waktu tidak mencukupi. Ada faedah yang bisa kita ambil dari bahasan kita yang kedua tentang iltiqa khitanain, bertemunya dua khitan ataupun dua kemaluan. Yang pertama adalah idza massa dzakarur rajuli farjal mar'ati duna ilajin fih. Jika dzakarnya suami menyentuh farjnya istri duna ilajin, tidak masuk ke dalamnya, falaisa alaihi ma ghuslun bil ittifaq, maka keduanya tidak wajib mandi sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Ini yang dituturkan oleh beliau al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Sebagaimana disebutkan di sini wa an Ibrahim an-Nakhai, ketika Ibrahim an-Nakhai ditanya tentang seseorang yang dia menjima istrinya fi ghairil faraj, di luar kemaluan istri, fayanzilul ma, kemudian keluarlah mani, maka ia mengatakan yaktasilu huwa wala taktasilu hiya. Kalau yang keluar itu adalah spermanya suami, maka suami yang mandi tapi istri tidak ikut mandi. Walakin taksilu ma asaba minha, akan tetapi cukup dicuci apa yang mengenai pada diri perempuan tersebut ataupun mengenai istrinya. Jadi begitu ya. Tapi intinya adalah apa? Jika tidak masuk ke farajnya istri, maka jika yang keluar hanya suami, maka suami saja yang mandi dan istri tidak wajib mandi. Berbeda dengan jika sudah masuk ke dalam farajnya istri, begitu. Kemudian yang kedua adalah idza basyara ar-rajulu zawjatahu, jika seorang suami mencumbui istrinya, wa adkhala ma dunal hasyafah, lalu kemudian dia tidak dimasukkan ke dalamnya, fa nazala maniyuhu fi farjiha, dan maninya keluar di farajnya istrinya, walam tunnihiya, dan sang istri tidak mengeluarkan mani, lam yalzam hal ghusl,
maka sang istri tidak wajib untuk mandi. Ya. Jadi begitu. Ya. Selama intinya tidak dzakar suami tidak masuk ke farajnya istri, maka sang istri tidak ada kewajiban mandi jika memang tidak keluar maninya. Begitu. Tayyib. Kemudian yang ketiga adalah idza jama'a ar-rajulu zawjatahu thumma iktasalat. Ada kasus misal sang suami sudah menggauli istrinya, kemudian istrinya mandi. Wa ba'da dzalika, setelah istrinya mandi itu kharaja min farjiha ma'ur rajul, maka sperma suaminya itu dalam farajnya istri itu keluar. Maka kalau dalam kasus seperti ini fala yalzam al-ghusl, maka bagi sang istri tidak wajib mengulang mandinya lagi. Begitu. Amma hal yalzam hal wudu, adapun apakah dia harus wudu, maka di sini jumhur mengatakan dia harus wudu jika seandainya dia ingin mengerjakan sholat. Li'annahu, kenapa? Karena kata jumhur ulama kharijun min ahadis sabilain, karena dia keluar dari salah satu lubang jalan, ya, yaitu dari kubul. Wa in kana tahirun, meskipun pendapat yang kuat bahwa mani itu suci, tapi karena dia keluarnya dari faraj maka dia wajib untuk wudu. Ini kata jumhur rahimahumullah. Nah, berbeda dengan pendapatnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini adalah madhabnya Dzawahir. Ya. Madhab Dzahiri itu madhab yang selalu memandang dalil itu dari tekstualnya. Ya. Jadi mereka tidak pernah memandang hadis itu dari sisi kontekstualnya, tapi selalu dari tekstualnya. Makanya orang yang sholat di atas karpet itu tidak sah. Kenapa? Karena hadisnya Nabi, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikannya bumi itu sebagai tempat untuk sujud dan alat untuk bersuci. Makanya kalau sujud di atas karpet itu, kata madhabnya Dzahiri, itu tidak sah sholatnya. Jadi anda kalau sholat harus apa? Harus punya masjid yang benar-benar lantainya menggunakan tanah. Nah, baru sah sholatnya. Tapi kalau enggak, ya enggak sah. Ya, makanya ribet. Apalagi di Jakarta enggak ada tanah. Mau sholat di mana, Pak? Ya, begitu. Baik, ya. Tapi Dzahiri ini termasuk bagian daripada Ahlus Sunnah masih. Ya, masih masuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kata Ibnu Hazm bahwa al-wudu'u innama yajibu 'alaiha min hadathiha la man hadathi ghairiha, bahwa yang dimaksud dia harus wudu itu karena dari hadatnya dia, bukan dari hadat selain punya dirinya, ya, bukan selain dari punya dirinya, begitu. Wa khuruju ma'ir rajuli min farjiha, dan keluarnya sperma suami dari farajnya istri, ya, mungkin ada yang netes keluar, ya, jadi begitu. Nah, maka laisa inzalan minha, ya, wala hadatsan minha, maka ini bukan milik sang istri, ya, yang keluar, maka fala ghusla 'alaiha wala wudu'a, makanya ya sang istri nggak perlu mandi dan juga nggak perlu wudu lagi. Kecuali kalau yang keluar itu adalah milik sang istri. Nah, ini kan milik suami, bukan milik istri. Ya, meskipun ibrahnya itu adalah dia keluar dari jalur yang dimana setiap keluar dari jalur itu seseorang dalam keadaan najis. Ya, tapi tidak karena yang keluar bukan milik dirinya, begitu. Baik, kalau saya melihat di sini bahwa pendapatnya Ibnu Hazm ini, ya, sebenarnya dia ingin mengutarakan bahwa kalau dilihat dari permasalahan-permasalahan yang kita bahas sebelumnya, ya, andaikan yang keluar itu bukan miliknya, ya, dan apalagi mani itu adalah hukumnya suci, ya, maka tidak perlu berwudu
berwudu kembali. Itu yang diinginkan oleh Ibnu Hazm. Tapi kalau kita mau mengambil pandangannya jumhur ulama, maka lebih cocoknya adalah bahwa di sini harus kita beri kalimat ihtiyaton sebagai bentuk kehati-hatian. Dikhawatirkan spermanya suami itu telah bercampur dengan spermanya istri. Artinya kan sperma istri juga ikut keluar bersama dengan spermanya suami. Makanya sebagai bentuk ihtiyaton, kehati-hatian, maka sang istri kalau memang ada yang keluar setelah dia selesai mandi, maka itu cukup untuk berwudu saja. Begitu, wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya jamaah adalah jika ada kasus idza jama'a zaujatahu shaghirah. Jika ada seorang suami yang menggauli istrinya yang masih kecil. Ya. Antum jangan bilang pedofil nanti ya. Allati lam tahid, yang mana sang wanita ini belum mengalami masa haid. Au kana alwati lil mar'ati saghiran, ataupun sang suami yang masih kecil, lam yablugh, dia belum balik. Mungkin karena dalam masalah fikih itu selalu dicari celah yang paling sulit, ya kan? Bisa saja ada kasus seorang laki-laki yang menikahi wanita yang belum usia balik, atau sebaliknya seorang wanita yang menikahi laki-laki yang dia belum berusia balik juga. Andaikan terjadi demikian, ya, andaikan terjadi demikian, maka fa innahu yalzamhu ma'idun al-ghusl. Meskipun sang wanita ini belum balik, belum haid, ataupun sang suaminya sebaliknya yang belum balik, nah maka jika ada hubungan badan keduanya yang mana hasyafatur rajuli itu yadkhul fi farji imra'ah, ya, ujung kemaluan suami itu sudah masuk di farjnya istri, maka tetap dia wajib untuk mandi. Jadi begitu ya. Itu faedah yang keempat. Baik. Dan faedah yang terakhir di sini adalah idza da'a ar-rajulu zaujatahu, ketika ada kasus sang suami yang mengajak istrinya ilal jima, berhubungan. Lalu falaisa laha an tamna'hu min hadza bihujjati adami wujudil ma' liliktisal. Maka enggak boleh bagi seorang istri itu menolaknya dengan alasan enggak ada air untuk mandi. Ya. Maka nanti nasihati bagi para suami yang sudah, bagi laki-laki, bagi kita yang punya istri lah. Kalau yang belum punya ya enggak usah nasihati ke siapa kamu nasihati, ya enggak ada. Jadi begitu ya. Jadi nggak ada hujah untuk menolak sang suami untuk mengajak berhubungan dengan istrinya meskipun tidak ada air. Kenapa? Karena gantinya air itu bisa dengan menggunakan debu untuk bertayamum. Sebagaimana yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawanya, "Walaisa lil mar'ati an tamna'a zaujahal jima'." Enggak boleh bagi seorang istri untuk menolak suaminya diajak untuk berhubungan. Bal yujami'ha, ya. Maka berjimaklah. Fa in qudirat 'alal iktisal wa illa tayammamat wa shalat. Kalau mampu untuk mandi, ada air mandi. Kalau tidak, cukup bertayamum kemudian salatlah. Jadi itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, inilah 5 faedah yang terkait dengan apa? Dengan masalah mandinya suami istri yang jika telah berhubungan badan, maka wajib keduanya untuk mandi, baik itu tidak mengeluarkan mani ataupun sperma. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang diwajibkan untuk mandi adalah perempuan setelah mengalami masa haid, ataupun yang keempat setelah mengalami masa nifas. Maka kedua keadaan ini jika selesai, ya, artinya selesai masa haidnya, selesai masa nifasnya, keduanya diwajibkan untuk mandi.
Ini sebagaimana yang dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia menuturkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah bin Abi Hubaish, "Idza aqbalatil haidah fada'i as-salata." Jika haid itu datang, maka tinggalkanlah salat. Wa idza atbarat, dan jika dia telah meninggalkanmu ataupun telah selesai, maka faktasili wa sholli, mandilah lalu kemudian salatlah, begitu ya. Nah, di sini Nabi memerintahkan untuk faktasili. Nabi perintahkan kepada Fatimah bin Abi Hubais setelah selesai haid maka dia wajib untuk mandi. Maka ini dalil untuk bagi para wanita yang selesai haid maka dia wajib untuk mandi, begitu. Nah, adapun pembahasan tentang haid dan nifas maka insya Allah ada pembahasannya tersendiri. Ya, masa-masa haid ya, itu berapa hari normalnya, dan nanti bagaimana jika seandainya kok sudah waktunya dia berhenti tapi kok masih ada darah yang belum berhenti. Lalu bagaimana pratinjau tentang apakah ini darah haid ataupun bukan, maka nanti akan dibahas pada bab yang terkait tentang masalah haid dan nifas insyaallah taala. Taib jamaah sekalian rahimakumullah, itu penting sekali. Ya, sangat penting karena ada kaitannya dengan ibadah. Kalau tidak tahu bagi para wanita yang enggak paham terkait masalah ini, maka banyak sekali nanti ibadah yang ia tinggalkan. Ia kira masih enggak boleh sholat, ternyata sudah wajib sholat. Ia kira sudah boleh sholat, ternyata masih dilarang untuk sholat. Ya, nanti kalau tidak tahu ya bahaya. Makanya nanti bagi para suami yang mengikuti kajian majelis taklim ini ya nanti bisa mengajarkan dan memberikan edukasi kepada istrinya yang benar itu yang bagaimana, begitu. Ataupun nanti ketika saat dimana dia sholat zuhur dan asar ya, kemudian waktu asar itu haidnya sudah berhenti, apakah zuhur itu juga harus dikerjakan sholatnya ataupun tidak. Dan nanti ada pembahasannya juga itu terkait dengan masalah haid. Baik, kemudian yang kelima ikhwan ya, hal-hal yang diwajibkan untuk mandi adalah Islamul kafir. Keislamannya orang yang kafir, artinya mereka mu'allaf ya. Akan tetapi di sini para ulama ya, berbeda pandangan tentang hukum mandinya orang kafir yang baru masuk Islam. Ada 3 pandangan. Pertama adalah ini mazhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Kemudian ini ya, dipilih juga oleh Al-Imam Ibnu Mudhir dan Al-Khattabi. Mereka mengatakan bahwa orang kafir kalau masuk Islam maka dia wajib mandi secara mutlak. Ya. Jadi udah nggak ada kecuali-kecualinya. Pokoknya kalau ente misalnya kafir masuk Islam ya maka wajib mandi. Begitu. Nah, dalilnya apa? Ya. Dalilnya di sini disebutkan ada 3 dalil. Dalil yang pertama adalah dari Qais bin Asim. Ya. Ketika dirinya muslim, maka amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaktasila bima'in wa sidrin. Maka Nabi memerintahkannya untuk mandi dengan air dan sidr. Ya. Sidr itu bidara. Ya, dengan air dan bidara. Nah, perkara tentang perintah, maka dalam kaidah usul fikih itu disebutkan al-aslu fil amri al-wujub. Ya. Asal muasal perintah itu hukumnya wajib. Jadi kalau diperintahkan ya berarti menjadi sebuah kewajiban. Itu dalil pertama. Kemudian dalil kedua, ma fi hadithi Abi Hurairah fi islami Thumamah bin Athal. Ya, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala terkait dengan keislamannya Thumamah bin Athal. Min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idhabu bih, pergilah kalian kepada Thumamah. Ya. Lalu kemudian famuruhu an yaktasila, perintahkan ia untuk mandi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad. Ya. Dengan perintah ini
ya menunjukkan bahwa mandinya orang yang baru masuk Islam itu wajib begitu. Dan dalil yang ketiga, kisahnya keislamannya Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair itu masuk Islam sebab karena dakwahnya Mus'ab bin Umair. Ketika delegasi Rasulullah SAW, dai-nya Rasulullah itu yang diutus ke Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair lalu kemudian dibantu oleh penduduk asli Madinah yang bernama As'ad bin Zurarah. Nah, keduanya berdakwah. Nah, Usaid ini termasuk salah satu yang tadinya ya, ingin menghentikan dakwahnya Mus'ab bin Umair, tapi ternyata justru malah ia tertegun dan ia simpati dengan dakwahnya Mus'ab bin Umair dan dengan Islam. Lalu dia bertanya kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Dia tanya, "Kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din?" Apa yang kalian lakukan jika kalian ya dulu pernah ketika masuk ke agama ini? Maka keduanya menjawab, "Taktasil fatatahhar wa tatahhar thawbaik." Maka kamu mandi untuk bersuci dan sucikanlah pakaianmu. Thumma tashhad syahadatal haqqi wa tusalla. Kemudian kamu bersyahadat sebagaimana syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu kemudian setelah itu wajib bagimu untuk mengerjakan sholat. Lah ini ya pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa mandinya orang kafir setelah masuk Islam itu wajib. Itu pertama. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah ini pendapatnya Imam Syafi'i ya, dan juga pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya, salah satu pandangannya beliau rahimahumullahu taala ya, menyatakan bahwa yustahabbul ghuslu lil kafir. Jadi sifatnya itu adalah anjuran. Ya. Illa idza kana ala janabatin qabla islamihi fayajibul ghusl. Kecuali kalau dia dalam keadaan junub sebelum keislamannya, maka wajib baginya untuk mandi. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Abu Hanifah secara pribadi. Ya. Beliau mengatakan bahwa la yajibu alaihi al-ghuslu mutlaqah. Jadi enggak wajib mandi secara mutlak. Yang pertama wajib secara mutlak, yang kedua anjuran saja, dan yang ketiga adalah dia tidak wajib mandi secara mutlak. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Anfal ayat 38. Di situ disebutkan kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah bagi mereka orang-orang kafir, jika mereka masuk Islam, mereka telah berhenti dari kekufurannya, maka yughfar lahum ma qad salaf, diampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Ya. Maka wajhud dilalahnya di sini kalau kita bisa memahami ayat ini adalah begini. Ya. Tentang masalah mandi ini. Andaikan ilahnya seseorang mandi itu adalah untuk menghilangkan aib ataupun dosa-dosa dia dengan mandi, ya, maka dia menjadi wajib. Ya. Jika ilahnya sebabnya, ya, kenapa diharuskan untuk mandi itu adalah untuk menghilangkan, menggugurkan dosa-dosanya dengan air tersebut, maka dia wajib mandi. Tapi jika tidak, ya maka tidak wajib mandi. Lah buat apa? Dan begitu, ya kan? Kenapa? Karena dengan keislaman seseorang itu dosanya sudah habis. Ya. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan Imam Muslim ya, mengambil salah satu riwayat dari sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi SAW bersabda, al-Islamu yahdumu ma qablahu. Islam itu akan menggugurkan semua dosa-dosa seseorang sebelumnya. Jadi begitu. Ya. Artinya adalah ya tidak perlu mandi. Tidak perlu mandi.
Bahkan dulu banyak juga kok para wanita-wanita yang mengislamkan dirinya kan di Madinah kan banyak tuh. Tidak hanya Usaid bin Khudair saja. Dulu ketika Mus'ab bin Umar itu berdakwah itu ya banyak juga mereka orang-orang Ansar yang masuk Islam. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui dalam bai'ah Aqabah yang kedua kan banyak sekali dari penduduk dari orang-orang Yathrib ataupun Madinah mereka berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi memerintahkan untuk mandi. Andaikan itu wajib, maka harusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan pada saat itu. Begitu ya, memerintahkan semuanya, intinya begitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Tapi yang jelas ya sekali lagi dalam bahasa fikihnya ya ihtiyatan, sebagai bentuk kehati-hatian ya silahkan mandi. Maka kalau kita mau mengambil itu ya kembali kepada pendapatnya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah radhiyallahu taala anhuma. Maka sifatnya hanya anjuran saja dalam mandi. Begitu. Taib. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, perkara yang diwajibkan untuk mandi itu adalah sholatul jumu'ah. Ya. Salat Jum'ah ya. Di sini disebutkan fa inna wuslal jum'ati wajibun ya'thamu tarikuhu fi asahi qaulail ulama. Disebutkan bahwa mandi Jumat ini wajib dan yang meninggalkan berdosa. Ya. Ini pendapat yang paling sahih di antara dua pandangan para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah, kemudian Ammar bin Yasir, kemudian Abu Sa'id al-Khudri, kemudian kalau dari tabi'inya adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan kalau dari pandangannya ulama empat madhab di sini adalah ada Imam Malik, Imam Ahmad, dan juga madhabnya Ibnu Hazm Al-Zahiri. Begitu. Jadi dari kalangan sahabat, tabi'in, dan juga pandangan empat imam madhab ya, yaitu Imam Malik dan Imam Ahmad berpandangan bahwa mandi untuk sholat Jumat itu hukumnya wajib. Gitu. Dalilnya apa? Di sini disebutkan banyak sekali dalilnya. Di antaranya yang pertama adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balik. Ini hadis yang pertama. Menunjukkan bahwa Nabi menyebutkan wajib, artinya wajib untuk dilaksanakan. Kemudian hadis yang kedua ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, Nabi pernah bersabda, "Man jaa'a minkum ilal jumu'ati falyaktasil." Barang siapa di antara kalian yang ingin datang melaksanakan salat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Itu dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim juga. Nabi SAW bersabda, "Haqqun ala kulli muslim an yaktasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman." Wajib bagi setiap muslim itu untuk mandi, maksudnya mandi besar ya. Fi kulli sab'ati ayyamin yauman, pada setiap 7 hari itu sehari. Yaksilu ra'sahu wa jasadahu, dia mencuci kepalanya dan semua jasadnya ya cuci. Ini dalil secara umum lah. Kemudian hadis yang berikutnya ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasai. Tadi udah Bukhari Muslim, kemudian riwayat Abu Dawud dan Nasai sebagai pelengkap. Kata Nabi SAW, "Ala kulli muhtalimin ruahul jumu'ah." Wajib bagi setiap yang sudah balik itu untuk mendatangi sholat Jumat. Wa ala man ruahul jumu'ah an yaktasila. Bagi siapa yang sudah punya kewajiban untuk mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah ia untuk mandi. Nah, dari dalil-dalil ini
Makanya Imam Ahmad, Imam Malik, kemudian dari tabi'in Al-Hasan Al-Basri, kemudian dari kalangan sahabat ada Abu Hurairah, Ammar bin Yasir, kemudian juga Abu Sa'id Al-Khudri berpendapat bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Begitu, ya. Itu pandangan yang menyebutkan bahwa mandi Jumat itu adalah wajib. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab, tapi kalau kita bisa lihat ya, jamaah sekalian rahimakumullah ya. Meskipun di sini disebutkan ya riwayatnya termasuk Imam Ahmad dan Imam Malik dan Ibnu Hazm Al-Zahiri, artinya adalah seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memandang, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memandang bahwa mandi Jumat itu tidak wajib. Dan saya pribadi lebih condong kepada pandangannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa demikian? Ada beberapa sebab. Pertama, kata Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala bahwa mandi Jumat itu bukan syarat sahnya sholat Jumat, ya. Andaikan mandi Jumat itu wajib, maka ya, ini akan menjadi iskal, permasalahan terbesar. Banyak orang yang kesulitan untuk mandi, ya. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi, apakah jika mereka tidak mandi lalu kemudian mereka tidak sah sholatnya? Itu yang pertama kata Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, ya. Tayyib. Kemudian yang kedua, ya, ini dalil yang saya bawa ya, yang saya bawa sebagai bukan koreksi, sebagai perbandingan saja. Dalil yang kedua adalah di situ disebutkan hanya yang hadir saja, ya. Hanya yang hadir, ya. Disebutkan kan, rawahul jum'ah wa alaman rawahul jum'ah an yaktasil. Bagi siapa yang hadir untuk sholat Jumat maka ia hendaklah untuk mandi. Jadi begitu. Artinya adalah berarti selain daripada itu kan tidak wajib, ya kan? Nah, itu dalil yang kedua. Dan dalil yang ketiga kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab menegaskan bahwa mandi untuk sholatul Jum'ah itu sifatnya mustahabbah, dianjurkan. Jadi begitu. Akan tetapi kita jangan sampai meninggalkannya jika kita mampu untuk melakukannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau saya lebih condong kepada pandangannya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, karena sekali lagi tidak mungkin Rasulullah SAW itu memberatkan bagi umatnya. Bahkan jangankan terkait mandilah, terkait siwak saja kata beliau SAW, laula an asyuqqa ala ummati. Siwak itu kan ringan, cuman gosok-gosok 1, 2, 3 siwak. Tapi Nabi menyebutkan jika tidak memberatkan umatku itu tak suruh bersiwak kalau setiap wudu atau setiap sholat. Ini yang pernah kita bahas dalam sunnah fitrah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Begitu jamaah sekalian rahimakumullah terkait dengan masalah mandi untuk sholat Jumat. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah al-maut, kematian. Ya. Di sini disebutkan wa huwa min asbabi wujubil ghusli lakinna laysa 'alal mayyit wa innama 'ala man hadarahu minal muslimin. Jadi di antara wajibnya mandi sebabnya ya karena apa? Karena mendatangi mayit, ya. mendatangi mayit, ya. Wa sayati tafsiruhu fi mawdhi'ihi min kitabil janaiz insyaallah. Insyaallah akan kita bahas di pembahasan tentang janaiz dalam bab-bab yang berikutnya. Jadi ini secara umum saja gambarannya bahwa di antara yang mewajibkan untuk mandi itu saat kita menghadiri mayit, yaitu menghadiri jenazah, baik itu menyentuh ataupun enggak menyentuhnya. Maka di sini disebutkan wajib. Tapi nanti di sini kita tahan dulu karena nanti dalam bab janaiz akan kita bahas secara rinci. Apakah benar ini wajib ataupun tidak? Insyaallah taala akan kita jelaskan lebih panjang lagi pembahasannya. Tayyib. Nah, wallahu taala alam bisawab. Inilah 7 hal
yang mewajibkan kita untuk mandi begitu. Taib, masih ada waktu Pak? Berapa menit nih? 8 menit lagi ya, masih bisa lah. Ya, ini sebagai tambahan saja terkait dengan al-iktisalul al-mustahabbah. Ya, jadi mandi yang sunnah. Ya. Jadi sifatnya bukan wajib tapi sunnah. Dalam keadaan apa? Ya, seseorang itu dianjurkan dan disunahkan untuk mandi. Pertama, ketika hendak menghadiri sholat Aidain, baik itu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, maka sunnah bagi kita untuk mandi. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah al-iktisalu ba'dal ifaqati minal ikma, mandi setelah kita sadar dari pingsan. Ya. Kata Nabi SAW, iktasil minal ikma, mandilah dari pingsanmu setelah kamu sadar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-iktisalu lil ihrami bil haji wal umrah, mandi ketika kita hendak berihram untuk haji maupun umrah. Ini sunnah. Jadi kalau bagi jamaah yang pernah umroh ataupun haji, ya contohnya aja ketika umroh, antum ketika misalnya memulainya dari Madinah, biasanya kita dibawa di Bir Ali, ya di Bir Ali. Nah di situ ya di masjid itu kamar WC ataupun toilet umum, toiletnya di situ tuh banyak sekali kamar mandi yang langsung ada showernya. Itu bagi siapa saja yang ingin mandi di tempat tersebut, karena emang ini sunnah, dianjurkan. Atau boleh kalau dari hotel juga boleh, langsung dari hotel mandi itu boleh. Ini bagi yang umrah maupun yang haji itu disunahkan. Kemudian yang keempat adalah al-ghuslu lidukhulil Makkah, yaitu mandi untuk masuk ke Mekah. Ya. Maka ini dianjurkan juga. Ya. Dan ini Nabi SAW pernah, ya ketika beliau hendak masuk ke Mekah, saat tiba di Tua, sebuah wilayah sebelum masuk ke kota Mekah, ya dekat dengan wilayah Mekah, maka saat itu Nabi SAW mandi terlebih dahulu. Itu ya. Kemudian yang kelima adalah al-iktisalu inda kulli jima'in idza ta'addada, mandi pada setiap ingin mengulang berhubungan dengan istri. Ini dianjurkan. Ya tujuannya apa? Tajdidi al-quwwah katanya. Untuk apa? Untuk memperbarui kekuatan gitu. Ya. Kemudian yang keenam al-iktisalu ba'da taksilil mayyit. Insahal hadis di sini sebutkan. Mandi setelah memandikan mayit. Nah, ini nanti juga akan kita bahas dalam pembahasan kitabul janaiz. Kemudian yang ketujuh iktisalul mustahadhah likulli salat, mandinya orang yang istihadhah. Istihadhah itu wanita yang mengeluarkan darah terus-menerus. Ini bukan darah haid dan bukan darah nifas. Jadi darahnya seger keluar. Dan Ummu Habibah itu pernah dia istihadhah itu selama 7 tahun, Pak. Jadi terus keluarkan darah. Ya. Maka saat itu bertanya kepada Nabi SAW. Nabi pernah ditanya tentang itu. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk mandi. Hada irqun, ini itu keringat kata Nabi. Fakanat taktasil likulli salah, maka silahkan kalau mau mandi ya mandi. Ya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah taala ya menerjemahkan hadis ini. Kata beliau, innama amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taktasil wa tusalla wa laysa fihi annahu amara an taksila likulli salat. Ya. Jadi perintahnya Nabi itu untuk mandi dan salat itu bukan berarti setiap ingin salat harus mandi, setiap ingin salat harus mandi. Maka beliau sampai mengatakan, apa Imam Syafi'i mengatakan begini, wala syukku insyaallah anna ghuslaha kana tatawuan ghaira ma umirat bihi wa dzalika wasi'un laha. Ya.
Kata Imam Syafi'i, aku tidak ragu insya Allah bahwa mandinya perempuan yang istihadhah ketika hendak sholat ini sifatnya adalah anjuran, bukan sebuah kewajiban, karena ini perkara yang sangat luas. Nah, ini kata Imam Syafi'i menyebutkan demikian saat beliau menyebutkan hadis tersebut terkait dengan hadisnya Imam Bukhari dan Muslim tentang Nabi SAW menganjurkan kepada Ummu Habibah untuk mandi ketika hendak mengerjakan sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah perkara-perkara yang dianjurkan untuk mandi bagi kita, ya. Nah, selesailah pembahasan kita. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang sifat mandinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi praktek mandinya Nabi akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Taib. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Masalah mandi Jumat. Nah, apabila seorang pekerja itu kan biasanya dia nggak sempat mandi sebelum mendekati waktu sholat. Apakah mandinya sebelum berangkat bekerja itu dengan niat mandi Jumat itu dihitung sebagai Jumat? Nah, yang jelas pas hari Jumat dan dia niatkan untuk mandi buat sholat Jumat, maka tidak mengapa dia niatkan, maka itu berpahala sama, ya. Apalagi waktu sholat Jumat itu dimulai dari awal waktu duha, ya. Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang datang pada waktu pertama maka dia seperti berkorban badanah. Badanah itu seekor onta. Barang siapa yang datang di waktu yang kedua maka seakan-akan ia berkorban sapi bakar dan lain sebagainya. Maka sebagian para ulama berpandangan bahwa awal waktu sholat Jumat itu ya awal mulai masuknya waktu sholat duha, ya. Jadi kalau antum datang jam 12 itu ya sudah telat bin telat, Pak. Antum nggak dapat apa-apa, korban telur aja tidak. Begitu, ya. Ada yang lain, silakan. Naam, fadhal Pak. Bercumbunya suami istri, kemudian tidak mengenal gitu antara Jumat itu. Lalu dia nggak mengeluarkan air mani itu, hukumnya wajib mandi atau enggak? Tidak mengeluarkan air mani, tidak wajib mandi kalau tidak masuk, Pak. Gitu. Jadi kaedahnya itu adalah jika masuk, ya, ujung dakarnya laki-laki suami jika sudah masuk ke dalam, meskipun tidak keluar mani itu wajib mandi. Itu kalau masuk. Tapi kalau tidak masuk maka tidak wajib mandi. Gitu. Bahkan tadi kita sudah sebutkan satu faedah, ya. Jadi misal sang suami tidak masuk, cuma nempel aja, tapi nggak masuk. Nah kemudian suami mengeluarkan mani, ya kan? Tapi si istri tidak mengeluarkan mani, tentunya kan karena belum dimasukkan. Nah bagi sang istri tidak perlu mandi, yang mandi hanya suami. Tapi sang istri cukup mencuci yang terkena pada dirinya saja, begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau suaminya masuk tapi nggak keluar sperma gimana? Kalau sudah masuk baik nggak keluar tetap mandi, Pak. Mandi. Meskipun tidak keluar, hatta dua-duanya nggak keluar tetap wajib mandi meskipun tidak keluar. Jadi yang mandi si Dua-duanya, dua-duanya. gitu. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup kita cukupkan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.